Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Mangamasiang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Lena Susanti Boru Sihombing. Jemaat, mari bersatu teduh. Saat teduh selesai, Jemaat mari menyaksikan tayangan video GPIB Jemaat Marturia Lampung, Pos Pelayanan dan Kesaksian Purwosari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momentum bulan pelayanan dan kesaksian ini, kita diingatkan bahwa gereja Tuhan hadir bukan hanya di satu tempat, tetapi tersebar di banyak wilayah dalam berbagai bentuk kehidupan dengan pergumulan dan keunikan yang berbeda-beda. Hari ini kita diajak untuk membuka hati, melihat dan mengenal salah satu bagian dari persekutuan besar kita. Kita akan bersama mengenal GPIB Jemaat Marturia Lampung, Pos Pelayanan dan Kesaksian Purwosari. Dari sebuah pos pelayanan dan kesaksian yang bernama Purwosari, dari tanah yang diolah dengan tangan-tangan sederhana, dari kehidupan yang berjalan perlahan namun setia. Hadir sebuah kesaksian iman, di sana padi ditanam dengan pengharapan, singkong tumbuh dalam kesabaran, dan jagung berbuah dalam penantian. Di Pos Pelkes Purwosari, mereka belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani sendiri, seperti tanah yang harus digarap bersama, benih yang harus ditanam dalam kebersamaan, tanaman yang harus dirawat dalam kesatuan hati dan hasil yang dinantikan bersama. Begitu juga gereja yang tidak dibangun oleh satu orang saja, melainkan oleh setiap hati yang mau tinggal, bertumbuh, dan saling menopang. Di Pos Pelkes Purwosari, setiap tangan yang turut bekerja menjadi berarti. Setiap kehadiran memberikan kekuatan, setiap kesediaan, baik sekecil apapun, memiliki makna yang sangat besar. Tidak ada yang terlalu kecil untuk ambil bagian. Maka saat ini, dari tempat kita masing-masing dengan segala keadaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan sebagai satu gereja untuk bertanggung jawab dalam pelayanan bersama dan bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita menghadap Allah Sang Pemelihara dalam persekutuan kita dengan menyanyi mada syukur bagi kemuliaan nama-Nya.
habiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani pasal 10 ayat 24 menjadi nas pembimbing pada hari ini yang mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Terimalah salam, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, kita akan ada dalam pengakuan dosa secara berbalasan bersama dengan pelkat-pelkat. Jemaat Tuhan, dalam panggilan sebagai umat-Nya, kita tidak berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam persekutuan yang bersama-sama hidup, melayani dan bersaksi. Namun seringkali kita gagal dalam menjalani hidup sesuai panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri, membuka hati, dan bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan segala sikap, pikiran, dan keputusan yang membuat langkah kita jauh dari kehendak-Nya. Tuhan, kasihanilah kami, kuatkan kami untuk tetap setia dan mengambil bagian dalam karya-Mu. Allah yang penuh kasih,
Dalam tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, kami sering terbeban oleh pekerjaan dan tuntunan hidup. Kami mengaku bahwa kami terlalu mudah menjadikan kesibukan sebagai alasan, sehingga kami lalai membangun kehidupan iman, baik di dalam keluarga maupun persekutuan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami lebih giat mengerjakan apa yang sementara dan lalai terhadap tanggung jawab yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami, ajar kami mengatakan hidup kami, agar kami setia bertanggung jawab di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, lembutkan hati kami untuk tetap mengasihi dan melayani dengan tulus. Tuhan, kasihanilah kami, bangkitkan semangat kami untuk berani melangkah dan terlibat bersama. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh, namun kami sering berjalan di jalan kami sendiri. Kami sibuk dengan hidup kami dan lalai mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi umat yang mau terlibat, setia mengambil bagian dan bersama-sama bertanggung jawab dalam panggilan dan pengutusan sebagai tubuh Kristus di dunia. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kasih Allah besar bagi kita semua, dan oleh sebab itu, Ia mau mengampuni kesalahan kita. Dengarlah berita anugerah ini. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Berdasarkan sabda Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudahkah
Jemaat Tuhan, kini sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, terimalah amanatnya dengan mari berdiri. Dengarkanlah amanat hidup baru dari Roma 12 ayat 11 yang menyatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, dipersilahkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 10 GPIB Jemaat Mangamaseang. Sabdamu Bapa, bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani itu bersaksi. Saksi kasih ilahi, berbekas sabdamu, wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati,
kobarkan nurani untuk bersaksi. Dalam diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekas sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Tolong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekas sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui kesaksian pujian yang dinyatakan, dan biarlah itu jadi berkat bagi kita semua. Mari bersama kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih kami terima hingga detik ini. Di dalam syukur itu kami beribadah kepada Tuhan, dan saatnya kami akan membuka Alkitab, membaca firman-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami semua Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian. Kami mengerti, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan yang telah kami terima. Bersabda ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Hagai pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Hagai pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltil, kepada daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung,
bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu Serubabel bin Siltil dan Imam Besar Yosua bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai, urusan Tuhan pada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Serubabel bin Siltil kepada daerah Yehuda dan semangat Imam Besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita pada hari ini adalah bersama-sama bertanggung jawab. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang selalu dibanggakan adalah budaya gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong menolong, bantu membantu. Karena itu tidak heran ketika sejak dahulu masyarakat kita terbiasa mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Kalau ada acara-acara pasti ibu-ibu masak bersama-sama, bapak-bapak bersama-sama membangun dalam hal peralatan-peralatan, membangun rumah bersama-sama, membersihkan lingkungan bersama-sama, memperbaiki jalan bersama-sama. Ada begitu banyak hal yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, mungkin bukan saat dulu ya, tapi juga dalam konteks budaya kita saat ini, khususnya dalam budaya kita masing-masing. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam sepanjang sejarah Alkitab, terdapat banyak kisah yang menunjukkan bahwa Tuhan memakai kebersamaan umat untuk melaksanakan pekerjaannya. Terdapat banyak kisah dalam Alkitab tentang kebersamaan, tentang gotong royong. Seperti Allah memerintahkan Gideon membagi 300 orang menjadi 3 pasukan untuk mengepung perkemahan Midian. Kemudian saat Tuhan memerintahkan pembuatan kemah suci, seluruh umat Israel bersama-sama mengambil bagian.
Ada yang mengerjakannya sesuai keahlian yang Tuhan berikan, ada yang mendukungnya melalui persembahan sukarela. Bahkan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia tidak memilih untuk bekerja sendiri. Dia memilih 12 muridnya untuk bersama-sama melayani dalam kebersamaan. Semua itu menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah berkenan memakai umat yang bekerja dalam kebersamaan dan memikul tanggung jawab bersama-sama. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil umat Yehuda untuk bersama-sama membangun kembali rumah Tuhan atau bait Allah. Inilah yang akan kita sama-sama dalami, kita pahami dan kita lihat pesan apa yang mau disampaikan Tuhan bagi kita hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menjadi pembacaan kita saat ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Hagai. Dia adalah salah satu nabi kecil dalam perjanjian lama. Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Yehuda yang konteksnya pada saat itu mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Mereka diizinkan pulang oleh Kores pada tahun 538 sebelum Masehi. Kenapa mereka diizinkan pulang? Kita tahu bersama ya, untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Namun, ketika mereka telah tiba di Yerusalem, muncul sebuah persoalan. Waktu mereka membangun bait Allah, ternyata mereka mendapat perlawanan dari penduduk di sana dan bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem. Kenapa ya bisa ada penduduk di sana? Ya pasti, mereka sudah meninggalkan Yerusalem dan ada di Babel selama 70 tahun. Bapak Ibu, coba kita bayangkan satu tempat ditinggalkan oleh penghuninya selama 70 tahun. Ya wajar saja kalau ada orang yang datang menempati. Ya coba kita bayangkan kita tinggalkan kota Makassar ini 70 tahun. Pasti ada saja penduduk yang datang. Dan konteks pada saat itu pun seperti itu. Ada saja penduduk di sana yang sudah menetap di sana yang akhirnya tidak setuju terhadap pembangunan bait Allah. Oleh karena itu, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah pembangunan bait Allah terhenti. Cuma sampai di fondasi saja. Cuma sampai di dasarnya saja. Tapi bangunannya belum ada. Dan ini terhenti cukup lama Bapak Ibu. Sampai pada zaman Raja Darius. Jadi ada sekitar 16 sampai 18 tahun pembangunan bait Allah ini terhenti. Tidak dilanjutkan. Dengan alasan karena hambatan-hambatan tadi. Ancaman dari penduduk tadi. Masuk dalam teks kita dalam kitab Hagai ini. Nah ini yang menarik. Di zaman Raja Darius kondisinya sudah kondusif. Kondisinya sudah baik-baik saja. Semua sudah berjalan dengan baik. Tetapi yang terjadi mereka tetap tidak melanjutkan pembangunan bait Allah. Kan jadi pertanyaan. Kenapa? Kok bisa? Kenapa tidak dilanjutkan? Padahal kondisinya sudah baik-baik saja, sudah kondusif. Tuhan menyingkapkan alasan yang ada di balik sikap mereka. Pada ayat 2, Tuhan berkata, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka berkata belum tiba waktunya untuk membangun bait Tuhan. Tetapi Tuhan melihat persoalan yang sebenarnya. Tuhan tahu alasan yang sebenarnya. Pada ayat 4 Tuhan bertanya,
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedang rumah ini tetap jadi reruntuhan? Bahkan ayat 9 Tuhan kembali menegaskan, rumahku masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi masalahnya Bapak Ibu, bangsa Yehuda sibuk dengan urus depo rumah sendiri, urus rumahnya sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan kenyamanannya sendiri. Padahal rumah Allah terbengkalai. Masalahnya bukan kekurangan waktu, bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan kemampuan, bukan alasan karena hambatan di sekitar. Mereka punya waktu untuk bangun rumah sendiri, tapi tidak punya waktu untuk membangun bait Allah. Mereka punya semangat untuk bangun rumah sendiri, tapi tidak punya semangat untuk membangun rumah Allah. Mereka sudah memiliki kemampuan membangun rumah, mulai bekerja dengan baik, mulai hidup dalam kestabilan. Namun justru dalam kestabilan dan kenyamanan itu, mereka lebih memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan melupakan tujuan mereka dikembalikan, dipulangkan itu untuk membangun bait Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, pekerjaan membangun rumah Tuhan, pekerjaan untuk Tuhan, tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Itu intinya. Mereka lebih menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan untuk Allah. Selama bertahun-tahun itu sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah berulang kali mengingatkan mereka melalui pelbagai pergumulan yang mereka alami, pelbagai kekurangan yang mereka rasakan. Itu dicatat dalam ayat 5, dikatakan perhatikanlah langkah hidupmu. Ayat 6, 9, 10 menjelaskan, mereka menabur banyak tetapi menuai sedikit. Padahal kan harusnya kalau menabur banyak, ya menuai banyak. Tapi ini tidak, mereka menabur banyak tetapi menuai sedikit. Mereka makan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Mereka minum, tetapi tidak pernah merasa puas. Mereka bekerja keras, tetapi hasil yang diperoleh seolah-olah hilang begitu saja. Ya, mereka melakukan pekerja yang mendapat upah, tapi upahnya itu ada dalam pundi-pundi yang berlubang. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, sehingga kekeringanlah melanda negeri itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan semua itu agar umat Yehuda menyadari bahwa mereka telah meninggalkan tanggung jawab kebersamaan mereka untuk membangun bait Allah. Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah, tempat umat berkumpul dalam membangun kehidupan rohani. Karena itu, kembali lagi dalam kitab ini, melalui Nabi Hagai, Tuhan mau mengingatkan, memanggil mereka untuk kembali bersama-sama membangun bait Allah, melakukan pekerjaan untuk Allah. Dan pada akhirnya, ayat 12 sampai 14 dicatat bahwa akhirnya bangsa itu pun takut kepada Allah. Mereka menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Tuhan memberikan satu janji. Tuhan katakan, aku menyertaimu. Itu janji Allah kepada mereka. Dan Tuhan membangkitkan semangat para pemimpin, semangat Zerubabel, imam besar Yosua, dan semangat seluruh umat Tuhan. Akhirnya mereka tidak lagi sibuk dengan kepentingan masing-masing, tapi bersama-sama membangun bait Allah dalam kebersamaan. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Lalu apa pesan yang mau Tuhan sampaikan bagi kita dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan ini? Pertama, next. Pertama,
kita diajak untuk melihat kembali apa yang sedang menjadi prioritas dalam hidup kita. Bangsa Yehuda tidak menolak Tuhan dan tidak meninggalkan iman mereka. Persoalannya adalah mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Bukankah keadaan seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita memiliki waktu untuk berbagai kepentingan, berbagai keperluan, berbagai kenyamanan kita. Kita bekerja, buka usaha, kita beraktivitas, kita liburan, holiday, lalu kita punya waktu bersama dengan teman-teman, bermain media sosial dan berbagai urusan lainnya. Namun ketika menyangkut pekerjaan untuk Tuhan, seringkali yang keluar dari mulut kita adalah, nanti saja, belum sempat, saya sedang sibuk. Belum waktunya, tetapi untuk hal-hal lain kita punya waktu. Diajak beribadah, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelekat, kita berkata belum ada waktu, belum sempat. Kita diajak mengikuti bersama-sama dalam kebersamaan, ikut dalam kerja bakti, ikut dalam perkunjungan, rapat-rapat, dan pelayanan-pelayanan lainnya, kita merasa tidak punya waktu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita benar-benar tidak punya waktu untuk Tuhan? Ataukah kita hanya seperti bangsa Yehuda yang mencari 1001 alasan untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan? Ada sebuah ilustrasi. Seorang raja memiliki 3 orang anak. Mungkin ilustrasi ini pernah Bapak Ibu dengar. Dia punya 3 orang anak dan ingin memilih salah satu di antaranya untuk melanjutkan pemerintahannya. Dia menyiapkan 3 buah kotak yang dibungkus dengan emas, dengan perak, dan dengan tanah liat. Lalu meminta ketiga anaknya memilih salah satunya. Yang pertama memilih emas. Kotak emas berisi darah dengan tulisan kekuasaan. Menggambarkan bahwa banyak orang rela melakukan apa saja demi mengejar kekuasaan. Yang kedua, kotak perak berisi debu dengan tulisan harta benda. Mengingatkan bahwa banyak orang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar harta benda, mengejar kekayaan yang pada akhirnya lenyap. Sementara yang terakhir, kotak tanah liat. Yang terakhir ini berisi tulisan Tuhan. Yang menggambarkan bahwa Tuhan seringkali menjadi pilihan terakhir dalam hidup manusia. Ketika kekuasaan runtuh, ketika harta benda telah habis, barulah datang kepada Tuhan. Bukankah ilustrasi ini juga menggambarkan kehidupan kita yang seringkali persoalannya bukan karena kita tidak ada waktu, melainkan karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Bahkan ada orang yang lebih sibuk dari kita, dia punya waktu untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama dalam pesan yang pertama ini, mari belajar menjadikan Tuhan sebagai prioritas di atas kepentingan pribadi kita. Jangan menjadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir. Jangan menjadikan sesuatu pekerjaan pelayanan untuk Tuhan hanya sesempatnya saja. Jangan bersikap masa bodoh terhadap pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Jangan menunggu Tuhan izinkan dulu segala pergumulan, Tuhan izinkan dulu segala kekurangan, baru kita datang cari Tuhan. Mulailah saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini. Sebab waktu dari Tuhan, hidup dari Tuhan, nafas dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi apa yang kita berikan untuk Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Mari prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, rumah Tuhan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga, dipelihara, dan dibangun. Sudahkah kita memiliki kesadaran akan hal ini? Ataukah kita hanya merasa ini tanggung jawab orang-orang tertentu saja?
tanggung jawab segelintir orang saja, bukan tanggung jawab saya untuk memelihara, menjaga rumah Tuhan ini. Mulai dari hal-hal sederhana Bapak Ibu, menjaga kebersihan di rumah Tuhan ini. Menjaga kebersihan di sekitar rumah Tuhan ini. Ya, jangan kita yang buat kotor, orang yang sibuk membersihkan. Itu berarti kita belum ada kesadaran untuk bertanggung jawab bersama-sama untuk rumah Tuhan ini. Memelihara fasilitas yang ada. Dan hal-hal baik selanjutnya. Dan kita juga perlu menyadari bahwa gereja Tuhan bukan sebuah gedung. Next Kak. Bukan hanya sekedar gedung saja, tapi satu tubuh Kristus. Di dalamnya kita dipersatukan sebagai umat Allah untuk bertumbuh dalam iman, dibina dan diperlengkapi menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Karena itu bersama-sama pun kita punya tanggung jawab untuk membangun kehidupan spiritualitas, kehidupan yang benar, kehidupan yang taat dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Kita pun diajak oleh firman Tuhan, mari support, mari dukung, mari doakan, dan mari bantu lewat apapun yang bisa kita bantu, lewat apapun yang bisa kita lakukan untuk gereja Tuhan ini. Bahkan bukan hanya itu, teristimewa di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kita diajak untuk tidak hanya memikirkan gereja Tuhan di sini, jemaat Tuhan Mengemas Seyang ini, tapi kita bersama-sama diajak juga memikirkan gereja-gereja Tuhan yang tidak hanya ada di kota, tapi ada di pelosok-pelosok negeri, di daerah-daerah terpencil. Maka kita diajak juga dalam semangat kebersamaan Sunhodos. Topanglah seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di penjuru negeri. Kita memiliki tanggung jawab bersama, bantu lewat doa, bantuan kasih, dan lewat apapun yang Bapak Ibu bisa berikan kepada gereja Tuhan. Pada akhirnya, ketika umat Yehuda mau taat, ketika mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan punya janji. Aku menyertai kamu. Janji itu pun akan diberikan kepada kita ketika kita bersama-sama mau bersatu hati melakukan sesuatu pekerjaan, pelayanan untuk Tuhan. Janji yang sama pun Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan menunda. Jangan menunda, jangan hanya menunggu orang lain. Kan ada istilahnya itu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu kan terbalik. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa dalam kebersamaan. Memberikan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat dalam kebersamaan, menyatakan kebaikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersaat teduh. Kita merespon firman Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Bersama kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur atas firman yang telah dinyatakan bagi kami. Kami telah belajar seperti apa yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tuhan mengingatkan agar kami tidak sibuk dengan urusan kami sendiri, tidak sibuk dengan kenyamanan diri kami sendiri, tidak sibuk dengan kepentingan kami sendiri. Tapi kami diajak dan diingatkan untuk memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga diingatkan dalam kebersamaan kami bersama-sama mendukung, menopang, mensupport gereja Tuhan, rumah Tuhan ini dalam setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami melalui doa-doa kami, bahkan melalui segala dukungan lewat bantuan kasih ataupun lewat talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh pakai untuk dalam kebersamaan membangun rumah Tuhan ini, membangun persekutuan, membangun pelayanan, membangun kesaksian. Tuhan, dengan keterbatasan kami tidak mampu melakukan ini semua. Oleh karenanya biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, mengarah-arahkan hidup kami, mengingatkan kami, menopang kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, kami juga mau mendoakan gereja Tuhan di seluruh muka bumi di dunia ini. Tuhan memberkati gerejamu khususnya GPIB yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa terpencil. GPIB secara sinodal, jemaat-jemaat dan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa bagi GPIB, Jemaat Mengamaseang, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Berkatilah Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, seluruh diakan penatua, PHMJ, Koordinator Sektor, Pelayan PAPT, Pengurus Pelkat, BPPJ, Pegawai Kantor, semua yang ambil bagian dalam penata layanan di jemaat ini, seluruh tim kerja, kepanitiaan yang ada, Tuhan juga berkati. Tolong kami Tuhan, agar ada dalam kesatuan hati, melayani Tuhan di jemaat ini, dan dalam kerendahan hati, melakukan semua untuk Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Kiranya Engkau selalu mencurahkan itu lewat kesehatan yang baik bagi kami, kerja dan usaha kami, Tuhan berkati, agar melaluinya kami merasakan begitu banyak cara Tuhan memberkati, memenuhi kebutuhan kami. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau selalu jadikan berhasil kerja dan usaha kami. Kami doakan kami yang saat ini sedang studi, atau anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan, Tuhan juga berkati, buatlah mereka berhasil dalam studi mereka. Kami berdoa bagi peran tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, suami,
sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua. Tuhan berkati peran tanggung jawab kami, agar kami lakukan semua itu dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan kami, yang Tuhan lebih mengerti, yang Tuhan tahu. Kami bawa pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami melewati setiap pergumulan yang kami alami. Bahkan Engkau menguatkan kami untuk tetap beriman di tengah-tengah tantangan hidup kami. Harapan-harapan kami yang berharap mendapat pekerjaan, kami yang berharap mendapatkan keturunan, kami yang berharap dalam hal masa depan kami, dan harapan-harapan kami yang lain, mengharapkan pasangan hidup, mengharapkan mendapatkan cucu, semua Tuhan kami bawa harapan kami kepadamu, dan jadilah seperti apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan menjamah Ibu Rosnia Abu Bakar, Bapak LW saya, Ibu Vin, Samahati, Ibu Desi Tumi Momor, Ibu Silva Aling, Bapak Lambertus Tahin Laru, Bapak Joni Tumbelaka, dan Bapak Filipus Pualilin, atau kami yang hadir di tengah-tengah ibadah saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu. Engkaulah yang menyembuhkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Buatlah mereka selalu percaya, tetap berharap, tetap beriman hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam duka cita atau pasca duka cita. Tuhan, Engkaulah yang menghiburkan mereka. Kami berdoa juga mengucap syukur atas karya-Mu bagi umat Tuhan yang berulang tahun, hari ulang tahun kelahiran dari tanggal 14 Juni sampai 20 Juni. Hari ini Minggu 14 Juni 2026, pertambahan usia Ibu Sartina Yakobus Pawan, Trigata Samuel Tobing, Esra Lasganda Sitorus, dan Fiona Yuanita Manule. Tuhan, kami ucap syukur atas pertambahan 1 tahun usia dari Tuhan. Bertambahlah terus kasih karunia-Mu bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat sektor pelayanan 3, keluarga Holatila Pasedan, keluarga Delima Sumo, keluarga Hingkam Rusung, keluarga Paturu Pangandaheng. Keluarga-keluarga ini biarlah Tuhan yang menjaga mereka, memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Bapak, terima kasih. Kami pun tidak lupa mendoakan seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati, diakan penatua yang bertugas. Paduan suara dari sektor pelayan 10 Mangamaseang, pemandu lagu, Saudari Julianti, organis Saudara Geral Konda, operator tim multimedia Mangamaseang, dan saudara kami yang menyiapkan tempat ibadah ini. Tuhan berkatilah pelayan kami, sempurnakan, dan biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk hubungan Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yon Arhanud 4 AAY. Biarlah selalu dalam hubungan yang saling mengerti, yang saling menghargai, yang saling mendukung. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah dalam bulan kesaksian ini, bulan pelayanan dan kesaksian ini, kami terus mau melayani dan terus mau bersaksi dalam kebersamaan bersama dengan saudara seiman. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu, kami siap memasuki minggu kerja yang baru dalam anugerah pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa dalam nyanyian. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu,
Kesaksian pujian paduan suara sektor pelayanan 10 Mangamaseang disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam momentum bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini, kita diingatkan bahwa kehidupan bergereja bukan hanya tentang hadir, namun juga tentang mengambil bagian. Apa yang kita lakukan bersama dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian dapat berjalan dengan baik ketika semua orang mau memberi diri dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita, sebab persembahan yang kita berikan bukan hanya sekedar persembahan materi, tetapi sebagai wujud tanggung jawab kita bersama sebagai umat Tuhan untuk menopang pelayanan di berbagai tempat. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin, pundi berwarna merah untuk dana bulan Pelkes GPIB 2026. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa secara silih ganti. Kita berdoa. Allah sumber berkat, kami bersyukur atas berkat-Mu. Dalam momentum bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini, kami membawa persembahan kami sebagai tanda bahwa kami mau ambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian bagi nama-Mu di berbagai tempat. Terimalah dan pakailah persembahan ini ya Tuhan, agar melalui kami karya-Mu semakin nyata. Tuhan, Terimalah syukur kami kami dalam persembahan ini. Dan juga terimalah kehidupan kami yang rindu untuk Engkau pakai dalam pelayanan dan kesaksian. Ajar kami untuk setia, saling menopang, dan bersama-sama bertanggung jawab bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu 14 Juni 2026. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Lena Susanti Boru Sihombing. Pelayanan pujian paduan suara sektor 10 Mangamaseang, organis Saudara Geral Konda, pemandu lagu Saudari Julianti Tahapari, operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia persidangan gerejawi, yang pertama ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak, dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Yang ketiga, ibadah Pelkat GP hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. 4. Ibadah Pelkat PKP dilaksanakan secara gabungan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. 5. Ibadah keluarga hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. 6. Ibadah Pelkat PKB di hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Ketujuh, ibadah Pelkat PKLU dilaksanakan hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Disampaikan kepada warga jemaat dalam ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Gereja Mangamaseang pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan peneguhan sidi khusus. Yang pertama, Saudari Gloria Devita Tahapari. Yang kedua, Saudari Dita Herawati Soleka. Ketiga, Saudara Mikael Cesar Saengga. Pastoral dan persiapan peneguhan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 16.00 WITA dihadiri oleh calon sidi khusus, orang tua atau wali, serta presbiter yang bertugas. Berita duka yang pertama, almarhumah Ibu Naomi Nathan Londo Patiung dalam usia 83 tahun.
Ibu dari Bapak Audrey Londo, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8, pada hari Minggu 7 Juni 2026 di Makassar. Jenazah telah diberangkatkan ke Tanah Toraja. Yang kedua, almarhumah Ibu Nini Franciscus Nunuhitu dalam usia 70 tahun, adik kandung dari Bapak Ade Arin Nunuhitu, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pada hari Jumat 5 Juni 2026 di Jakarta. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 8 Juni 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menghibur, dan menguatkan segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang PPSDI, jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Yang kedua, kegiatan Holiday Camp Pelkat PA akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 bertempat di Wisata Kebun Denasa Bontonompo, Goa. Peserta berkumpul di halaman gereja Mangamaseang pukul 7.30 WITA. Bidang pembangunan ekonomi gereja menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforkom Litbang. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB 22 tanggal 8 Juni 2026, Saudari Gabriela Putri Agustin Fanggidai, Sarjana Filsafat, menjalankan proses magang di GPIB Mangamaseang mulai tanggal 21 Juni 2026 sampai dengan dibukanya seleksi calon vikaris GPIB. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah pagi hari ini, pria 74 orang, wanita 149, kehadiran 223 orang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan video tutorial pemilahan sampah dalam rangka mendukung program dan imbauan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Siapkan sampah yang akan dibuang dan pastikan sampah tersebut tidak tercecer di bangku, kantong bangku, di lantai, atau di halaman sekitar area gereja. Simpan sampah tersebut sampai selesai ibadah atau selesai beraktivitas di lingkungan gereja. Datangi titik tempat sampah terdekat yang telah disiapkan di 3 sisi pintu gedung gereja. Pada setiap titik tersedia tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik.
Buanglah sampah organik dan non-organik sebelum dibuang ke tempat sampah. Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, daun, tisu, atau bahan yang mudah terurai. Sedangkan sampah non-organik seperti botol kemasan minuman plastik, gelas kemasan minuman plastik, sedotan, kemasan makanan atau minuman, serta kertas berlapis plastik dan bahan sejenis yang tidak mudah terurai. Masukkan sampah ke tempat sampah yang sesuai. Buang sampah organik ke tempat sampah organik, dan buanglah sampah non-organik ke tempat sampah non-organik. Pastikan semua sampah masuk ke dalam tempat sampah dan tidak berserakan. Periksa dan pastikan kembali bahwa jemaat tidak meninggalkan sampah di dalam gereja maupun area halaman gereja. Lanjutkanlah perjalanan pulang dengan tertib. Dengan membuang sampah pada tempatnya, jemaat turut menjaga kebersihan dan keindahan gereja sebagai rumah Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan juga tercermin dari kepedulian menjaga kebersihan rumahnya. Pilah sampahmu, jaga kebersihan gereja, serta wujudkan iman dalam tindakan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai orang-orang yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk berjalan sebagai satu tubuh Kristus yang saling memperhatikan, menopang, dan bertanggung jawab dalam pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan bagi kita. Rumah Tuhan, jadikanlah matamu dengan manis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Berganding tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan. Murnikan kasih, redakanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.